سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Akan masukkan orang tersebut ke dalam di neraka kekal dan akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Itu kalau tidak mau menetapi jamaah atau sudah jamaah keluar dari jamaah. Itu berarti sudah dinyatakan tidak mau menetapi jamaah. Dan Rasulullah SAW wa yatul ma'al jamaah wa man syadda syadda ilan nar. Allah artinya pertolongan Allah menyertai jamaah, dan barang siapa yang keluar dari jamaah maka keluarnya masuk ke dalam neraka. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Jamaah itu rahmat dan firqah itu siksa. Artinya selama orang menetapi jamaah akan selalu ada dalam rahmatnya Allah yang itu akan membawa masuk ke dalam surga. Kalau orang nggak netepi jamaah berarti ada dalam firqah, selalu ada dalam ancaman Allah hingga masuk ke dalam neraka. Dan jamaah supaya berusaha dalam jamaah, tambah lama dalam jamaah supaya tambah yakin, tambah syukur, tambah senang, tambah disiplin, tambah rukun, tambah tertib di dalam menetapi peraturan-peraturan Allah, Rasul, dan peraturan-peraturan dalam jamaah. Jadi setelah kita menjadi jamaah ini, di samping kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, Rasul, kemudian petunjuk-petunjuk dari keimaman, ijtihad keimaman, yang intinya untuk memperkuat Quran hadis. Sebab jelas dengan menetapi Quran hadis jamaah karena Allah sampai pol pasti surga selamat dari neraka. Para jamaah supaya betul-betul ngurusi, membina, mendidik putra-putrinya untuk menetapi Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah dan budi luhuring budi karena Allah sebagai penerus untuk meneruskan pembinaan Quran hadis jamaah secara sambung bersambung turun-temurun ila yaumil qiyamah dan memantapkan bahwa jamaah surga tidak neraka, terutama putra-putri sebagai menetapi firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi dirinya jamaah, keluarganya juga jamaah, sehingga bisa terhindar dari api neraka. Dan juga putra-putri jamaah supaya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, putra-putri yang mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki tri sukses yaitu alim, faqih, akhlakul karimah, mandiri, dan 6 jujur, amanah, mujhid, rukun, kompak, kerjasama yang baik, serta memahami dan mengamalkan 4 tali keimanan. Bersyukur, mengagungkan, berdoa, juga bisa berpengaruh dan tidak terpengaruh. Ini adalah urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat. Adapun urusan keduniaan, urusan negara Republik Indonesia supaya tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbudi yang luhur agar menjadi warga negara yang baik. Kerjakan karena Allah, moga-moga Allah paring barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ini nasihat pokok yang isinya itu ada 5 poin ya. 5 poin. Yang pertama adalah jamaah supaya tetap
tetap dalam arti tidak rubah, tidak terpengaruh, ya. Tetap keyakinannya mantap, tertanam keyakinannya. Kemudian yang kedua yaitu selalu menetapi secara rutin, termasuk ya wujud jamaah itu kewajibannya adalah sambung jamaah. Ini ditetapi terus. Karena dengan sambung jamaah ini bisa saling saksi menyaksikan dan sarana untuk saling menetapi kewajiban nasihat ijtihad, kemudian mendengarkan dan kemudian untuk selalu memerlukan dan mempersungguh, diperlukan, artinya sampai berhasil, kemudian upaya lahir dan batin, ya. Upayanya lahiriahnya jamaah, batin juga jamaah. Jangan sampai terlihat jamaah tapi dalamnya tidak jamaah. Saya sebenarnya itu terpaksa tapi jamaah. Ini berarti hatinya, tapi lahirnya dia selalu menunjukkan orang jamaah. Ini jangan sampai itu sia-sia, merugikan diri sendiri. Kemudian yang kelimanya yaitu bisa budi pekerti yang baik, bisa budi luhur, karena kita rata-rata hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak semua menetapi jamaah. Kita harus bisa pandai membawa diri kita di lingkungan di mana kita bertempat tinggal, di lingkungan di mana kita bekerja, dan lain sebagainya. Itu nasihat pokok. Adapun nasihat selanjutnya yaitu nasihat yang bernomor. Yang pertama, nomor 1, nasihat bab pemantapan Quran hadis jamaah. Ya, supaya tambah mantap, ya. Bapak Imam memberi nasihat dengan judul pemantapan Quran hadis jamaah. Nasihat ijat kepada jamaah supaya meningkatkan kesyukurannya kepada Allah bahwa kita hidup sekali di dunia ini. Allah telah memberi hidayah, menunjukkan ke jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Allah telah melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran Islam secara utuh dan mampu mengerti Islam yang sesuai dengan Quran hadis. Dengan demikian Allah telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu mengamalkan agama Islam secara murni dan konsekuen. Murni ya pedomannya, kemudian pengamalannya, kemudian niatnya, dan itu konsekuen, dilaksanakan betul, ya. Tidak hanya sebatas pengakuan. Sama dengan kita, jamaah itu bukan hanya sebatas pengakuan, tapi dibuktikan betul bahwa kita ini adalah jamaah. Hanya pengakuan saja ya itu akan merugikan dirinya sendiri. Sudah menjadi garis dan ketentuan dari Allah bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya dengan cara memurnikan agama sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis al-ayah. Artinya sesungguhnya kami Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan benar, maka beribadahlah pada Allah dengan memurnikan agama padanya. Ketahuilah bagi Allah agama yang murni. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bih wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu pengamalan kecuali dikerjakan dengan murni dan mencari wajah Allah karena Allah. Di dalam menjalankan
Kan kewajiban ibadah secara murni kepada Allah ini alhamdulillah telah diberi oleh Allah berupa ilmu Al-Quran dan Al-Hadis mukhlis, ilmu yang kita peroleh dengan cara berguru secara sampai kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman untuk melaksanakan ibadah kepada Allah yang dijamin pasti benarnya, pasti sah, pasti diterimanya, pasti surganya. Sebagaimana firman dan sabda Rasulullah SAW, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah Al-Quran dan janganlah mengikuti beberapa jalan selain Al-Quran, karena beberapa jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Nggak akan dijumpai kebenaran kalau kajiannya itu di luar dari Quran dan hadis. Yang demikian itu Allah wasiat perintah kepada kalian agar kalian bertakwa. Akraku fikum amroini lan tadilu mata masaktum bima kitabillahi wa sunnatin nabi. Artinya aku Nabi Muhammad telah meninggalkan pada kalian dua perkara akan selagi berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabillah Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis. Selanjutnya jamaah supaya paham dan mengerti bahwa di dalam menetapi ibadah kepada Allah dengan menetapi agama Islam di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah memerintah untuk menetapi berjamaah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Artinya, dan teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu agama Allah, agama Islam, secara berjamaah dan janganlah berfirqoh. Firqoh ini kebalikan dari jamaah, berarti tidak jamaah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum bal firqoh. Dan menetapilah kalian pada jamaah dan kalian pada firqoh. Wa inna hadhil millata aswa asaba'in sintani wa sabuna finar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan sesungguhnya agama Islam ini akan, ini kalau di masa hidup, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau sekarang kan telah berpecah belah. Yang 72 golongan masuk ke dalam neraka. Itu Islam semua. Ya sholat, ya haji, ya zakat. Ya. Namun karena yang 72 ini tidak jamaah. Dan yang satu masuk surga yaitu al-jamaah, yaitu yang menetapi jamaah. Para jamaah supaya yakin dan mantap bahwa Quran kita tetapi ini yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita bina ini betul-betul sudah sesuai dengan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah sekian lama kita menetapi Quran hadis jamaah, maka kita betul-betul telah merasakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang betul-betul menetapi agama Islam yang hak dengan mukhlisina lauddin. Sejak zaman perintisan jamaah tahun 1941 sampai sekarang ini, alhamdulillah jamaah tetap tegar, tetap utuh, bahkan terus berkembang di mana-mana sampai mancanegara. Ini adalah nasrun minallah yang telah Allah janjikan. Maka satu-satunya jamaah dinasihati tak lama dalam jamaah supaya tambah syukur, tambah mantap, tambah yakin bahwa Quran jamaah yang kita tetapi ini adalah benar,
sebagai jalan untuk masuk surga, selamat dari neraka. Nasihat ini supaya diterima dengan hati ridho dan ditaati karena Allah. Muga-muga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم